Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Selvi Loviana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kalkulus Peubah Banyak. Sebelumnya, perkenalkan saya Salma Nurjana dan rekan saya Muhammad Fauzan Sidik. Kami dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada video ini, kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Turunan Fungsi Peubah Banyak Sistem Koordinat. Dan pada materi ini kami memiliki 3 subbab, yaitu yang pertama koordinat kartesius, yang kedua koordinat silinder, yang ketiga koordinat bola. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk menentukan posisi sebuah titik di ruang berdimensi 3, maka terdapat 3 garis sumbu yang saling tegak lurus, yaitu OX, OY, dan OZ. Ketiga garis ini membentuk bidang koordinat XY, XZ, dan YZ. Yang saling tegak lurus, maka ruang dimensi 3 terbagi atas 8 bagian atau oktan. Selanjutnya, letak titik P ditentukan oleh, dapat lihat ya, titik P itu berada di sini. Yang pertama, X sama dengan absis, yaitu jarak P ke bidang YZ sama dengan jarak searah sumbu X. Yang kedua itu adalah garis putus-putus sama dengan ordinat, itu di sini ya, ordinat garis putus-putus. Jarak P ke bidang XZ sama dengan jarak searah sumbu Y. Yang ketiga ada Z sama dengan aplikat, yaitu ketinggian P sama dengan jarak titik P ke bidang XY sama dengan jarak searah sumbu Z. Contohnya, yaitu terdapat titik P, yaitu 2, 3, dan 5, terletak pada oktan pertama. Dapat dilihat pada gambar, yaitu titik 2 atau di sini A berada pada sumbu X. Jadi 2 itu adalah di sumbu X dan 3 adalah terletak pada sumbu Y dan 5 terletak pada sumbu Z. Dapat dilihat pada gambar 2, 3, dan 5, X, Y, Z. Subbab yang kedua yaitu koordinat silinder. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Posisi titik P ditentukan oleh yang pertama R sama dengan jarak R itu di sini, yaitu jarak OP1, di mana P1 proyeksi P pada bidang XY. Sini P1 dan sini P. Yang kedua ada Pi, yaitu sama dengan sudut antara OP1 sama dengan R dengan sumbu garis putus-putus. Selanjutnya ada Z sama dengan ketinggian P dari bidang XY. Hubungan koordinat silinder dengan koordinat kartesius dapat dilihat pada gambar. Jadi mendapatkan rumus yaitu X sama dengan R cos Pi, Y sama dengan R sin Pi. Jadi hubungan koordinat silinder dengan koordinat kartesius yaitu X sama dengan R cos Pi, Y sama dengan R cos Pi, Z sama dengan Z. Mengapa dinamakan silinder? Dari X sama dengan R cos Pi dan Y sama dengan R sin Pi, bila parameter Pi dieliminasi, maka diperoleh X kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat Pi, ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat sin kuadrat Pi, menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar. Lalu contoh persamaan silinder adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar.
Dan yang terjadi adalah sumbu X yaitu terletak pada titik 2, lalu sumbu Y terletak pada di titik 2. Untuk subbab yang ketiga akan dijelaskan oleh Muhammad Fauzan Siddiq. Baik, di sini saya Muhammad Fauzan Siddiq akan melanjutkan pembahasan materi yang ketiga, yaitu tentang koordinat bola. Jadi dalam suatu sistem koordinat bola, posisi titik P, X, Y, Z ini ditentukan oleh yang pertama, yaitu R. R itu merupakan jarak antara titik O dengan titik P. Titik O sampai dengan titik P ini merupakan R. Kemudian yang kedua, yaitu theta. Theta adalah sudut antara OP dengan sumbu Z. Jadi titik antara OP dengan sumbu Z tegak ini merupakan theta. Kemudian yang ketiga, yaitu Pi. Pi merupakan sudut antara OP1 dengan sumbu X. P1 merupakan proyeksi P pada bidang XY. Jadi P1 itu merupakan proyeksi P pada bidang XY. Jadi di sini. Jadi OP1 dengan sumbu X. Jadi sudut antara OP1 dengan sumbu X itu merupakan Pi. Hubungan koordinat bola dengan koordinat kartesius. Yang pertama, ada segitiga OBC. Ini segitiga yang bagian ini, OBC. Oke. Nah, pada segitiga OBC ini terdapat Z. Z dapat dicari sama dengan R cos theta. Ada juga CP. CP ini merupakan OP1 sama dengan R sin theta. Jadi CP ini sama aja dengan OP1 kan, karena sejajar. Dapat dicari dengan R sin theta. Kemudian ada segitiga yang kedua, yaitu segitiga OP1A. Nah, dalam segitiga ini terdapat X dan Y. X dan Y dapat dicari. Yang pertama, X sama dengan OP1 cos pi atau sama dengan R sin theta cos pi. Begitu juga dengan Y. Y sama dengan OP1 sin pi sama dengan R sin theta sin pi. Jadi hubungan koordinat bola dengan koordinat kartesius adalah X sama dengan R sin theta cos pi, Y sama dengan R sin, ini sin theta ya. Wait. Ini sin theta, sin pi, kemudian Z sama dengan R cos theta. Nah, dari hubungan koordinat bola dengan koordinat kartesius ini, XYZ ini, kita bisa melihat mengapa dinamakan bola. Nah, persamaan XYZ ini bila parameter theta dan p-nya dieliminasi maka akan diperoleh, kita tambahkan x kuadrat plus y kuadrat, yaitu x kuadrat plus y kuadrat. Untuk sebagian sebelah kanan, r kuadrat sin kuadrat theta cos kuadrat pi ditambah r kuadrat sin kuadrat theta sin kuadrat pi. Nah, bentuk ini bisa kita tulis sebagai
gini, R kuadrat sin kuadrat theta dikali cos kuadrat pi ditambah sin kuadrat pi. Nah, cos kuadrat pi plus sin kuadrat pi ini dalam identitas identitas trigonometri ini bisa sama dengan 1. Jadi R kuadrat sin kuadrat theta dikali 1 itu sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta. Selanjutnya kita eliminasi lagi dengan Z kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta. Nah, kita tambahkan X kuadrat plus Y kuadrat ditambahkan dengan Z kuadrat menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian bagian sebelah kanan kita tambahkan, karena sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta juga merupakan identitas trigonometri yang mana hasilnya adalah 1, maka kita kalikan R kuadrat dikalikan 1 yaitu R kuadrat. Nah, dari persamaan X kuadrat Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat, bila kita gambarkan dalam suatu grafik sistem koordinat maka akan berbentuk suatu persamaan bola. Nah, lanjut di sini ada contoh 1. Ada suatu persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 64 adalah persamaan bola yang titik pusatnya di titik O 0,0,0, maka jari-jari bola tersebut adalah 8. Nah, persamaan ini 64 itu merupakan R kuadrat sama dengan 64, maka R nya itu sama dengan akar dari 64 yaitu 8. Lanjut ke contoh yang kedua. Pusat bola M ABC dan jari-jari B persamaannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat sama dengan P kuadrat. Misal, pusat bola M dengan koordinat 1,2,3 dan jari-jarinya 5, maka persamaannya adalah, kita substitusi MA ini kan 1, jadi A nya adalah min 1, kemudian B nya sama dengan 2, maka Y min 2, dan C nya ini adalah 3, jadi Z min 3 kuadrat sama dengan P nya ini kan 5, jadi 5 kuadrat, sehingga kita jabarkan X min 1 kuadrat sama dengan X kuadrat min 2X plus 1, Y min 2 kuadrat sama dengan Y kuadrat min 4Y plus 4, dan ditambah Z min 3 kuadrat itu adalah Z kuadrat min 6Z plus 9 sama dengan 5 kuadrat itu sama dengan 25. Kemudian kita kurangkan, kita operasikan yang sama. Misalnya di sini ada min 2x turun, karena tidak ada operasinya, kita tambahkan yang bagian ada operasinya, yaitu 1 plus 4 plus 9 yaitu 14. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 14 untuk menghilangkan 14 yang sebelah kiri, jadi 25 min 14 itu sama dengan 11, atau persamaannya adalah
x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 2x min 4y min 6z plus 14 min 25 sama dengan 0. Jadi persamaan bola dengan pusat M 1, 2, 3 dan jari-jari 5 adalah x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 2x min 4y min 6z min 11 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan bola dengan pusatnya adalah M, yaitu 1, 2, 3 dan jari-jarinya adalah 5. Untuk lebih memahami materi ini, kami menyediakan 5 latihan soal yang dapat dikerjakan oleh teman-teman. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan membuka ruang diskusi bersama. Sebelum materi ini kami tutup, apabila kami menyampaikan materi terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.